Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri Muhammad Umar Munawar, NPM 2003031026, Mei Sulistianawati, NPM 2003031022, Mei Zelis Latifah 2003031023, Nadila Rahmawati, NPM 2003031029, dan Nadia Rahma Arditya 2003030022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perubahan akuntansi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, perubahan prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi adalah aturan umum yang diturunkan dari tujuan dan konsep akuntansi. Aturan umum itu juga merupakan penggerak aktivitas akuntansi dalam menghasilkan informasi seperti yang diharapkan. Terdapat begitu banyak aturan umum dalam akuntansi, di mana seluruh aturan umum itu dapat dikelompokkan menjadi 4 prinsip utama akuntansi, yakni pengukuran, pengakuan, pendapatan, pengakuan biaya, dan pengungkapan penuh. Keempat prinsip tersebut akan membentuk fondasi penting bagi seluruh proses penyediaan informasi keuangan perusahaan. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang dalam pos tertentu sebagai bagian dari laporan keuangan perusahaan. Pengukuran berkaitan erat dengan metode yang digunakan. Beberapa metode berbeda yang mungkin digunakan dalam akuntansi adalah metode yang lazim diketahui oleh para mahasiswa maupun para praktisi akuntansi, seperti yang akan dibahas berikut ini. Yang pertama, ada perubahan metode pengukuran persediaan. Untuk mengelola persediaan barang dagang dan bahan baku, ada beberapa metode yang dapat dipilih seperti FIFO, LIFO, dan rata-rata. Ketiga metode tersebut dapat dipilih lagi berdasarkan periodik dan perpetual. Jika suatu perusahaan mengambil keputusan untuk mengubah metode dari metode FIFO ke metode rata-rata, maka keputusan tersebut akan berdampak terhadap nilai persediaan pada akhir periode tertentu dan beban pokok penjualan pada periode tersebut, khususnya jika cenderung terjadi kenaikan harga barang dagang atau bahan baku terkait. Jika nilai persediaan mengalami perubahan, hal itu akan berdampak terhadap total aset yang dilaporkan pada periode tersebut. Demikian pula, perubahan beban pokok penjualan akan berdampak terhadap jumlah laba yang dilaporkan pada periode tersebut. Karena itu, perubahan metode dan alasan dilakukannya perubahan tersebut harus diinformasikan kepada catatan dan laporan keuangan. Yang kedua, perubahan metode penghitungan beban penyusunan aset tetap. Untuk menghitung beban penyusunan aset tetap, ada beberapa metode yang dapat digunakan seperti metode garis lurus, jumlah jam dan jasa, jumlah volume produksi, ataupun saldo menurun. Setiap metode tersebut akan menghasilkan jumlah beban penyusutan tetap yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, ada perubahan metode perhitungan biaya produksi. Untuk menghitung biaya produksi terhadap metode full costing, direct costing, dan activity based costing, setiap metode tersebut menghasilkan jumlah biaya produksi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada perubahan metode pengakuan pendapatan. Untuk mengakui pendapatan perusahaan kontraktor dalam jangka panjang, terdapat metode kontrak selesai maupun metode presentasi selesai. Setiap metode tersebut akan menghasilkan nilai pendapatan yang berbeda yang diakui pada suatu tahun. Jika perusahaan kontraktor memutuskan untuk mengubah metode pengakuan pendapatannya dari metode kontrak selesai menjadi metode presentasi penyelesaian, maka hal itu akan berpengaruh langsung terhadap jumlah laba yang diakui pada
periode tersebut. Demikian materi pada kali ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya dari kelompok 4 dan akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya, yaitu perubahan taksiran akuntansi. Taksiran atau estimasi merupakan tindakan untuk menetapkan angka kasar terhadap sesuatu. Penetapan angka kasar ini biasanya didasarkan pada penilaian dan mempertimbangkan suatu kondisi dan situasi tertentu. Akibatnya, penilaian tersebut terkadang dianggap kurang tepat dan hal itu baru disadari pada periode berikutnya. Dalam akuntansi, terdapat beberapa tindakan yang melibatkan taksiran yang dapat saja mengalami perubahan pada periode berikutnya, seperti akan dijelaskan berikut ini. Yang A. Perubahan taksiran nilai residu aset tetap. Nilai residu adalah taksiran harga jual aset tetap tertentu pada akhir manfaat ekonomisnya, karena merupakan taksiran nilai jual pada beberapa tahun mendatang. Maka taksiran tersebut mungkin saja tidak akurat atau dianggap tidak tepat pada periode berikutnya. Perubahan nilai residu suatu aset tetap akan berdampak langsung terhadap jumlah beban penyusutan aset tetap bersangkutan pada periode terjadinya perubahan tersebut dan periode berikutnya. Namun, perubahan tersebut dan alasan dilakukannya perubahan harus diinformasikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang B. Perubahan taksiran umur ekonomis aset tetap, perhitungan beban penyusutan aset tetap dengan menggunakan metode garis lurus atau jumlah jam jasa atau jumlah volume produksi akan dipengaruhi oleh taksiran umum ekonomis dari aset tetap bersangkutan. Taksiran umur ekonomis aset tetap sangat berpengaruh oleh pengetahuan teknis atas aset tetap tersebut dan berbagai faktor lainnya. Hal ini dapat mengakibatkan perubahan taksiran umur ekonomis aset tertentu pada periode berikutnya. Perubahan umur ekonomis aset tetap akan berdampak langsung terhadap jumlah beban penyusutan aset tetap bersangkutan pada periode terjadinya perubahan tersebut dan periode berikutnya. Perubahan nilai residu ini tidak memerlukan koreksi atas saldo laba tahun sebelumnya, tetapi cukup membebankan penyusutan aset tetap pada periode yang baru diukur dengan nilai yang berbeda. Namun, perubahan tersebut dan alasannya dilakukan perubahan harus diinformasikan pada catatan atas laporan keuangan. Yang C. Perubahan taksiran jumlah kerugian piutang standar akuntansi. Keuangan merekomendasikan agar setiap perusahaan mencatat dan melaporkan piutang pada nilai yang diperkirakan dapat ditagih. Karena itu, setiap perusahaan harus membuat taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih pada suatu periode tertentu. Artinya, pada awal periode akuntansi bukan pada akhir periode. Manajemen perusahaan harus membuat taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih pada periode tersebut. Biasanya taksiran ini didasarkan pada pengalaman masa lalu tentang besarnya piutang yang tidak dapat ditagih. Taksiran jumlah kerugian piutang dapat didasarkan pada persentase tertentu dari jumlah piutang atau persentase tertentu dari jumlah penjualan atau berdasarkan analisis umur piutang. Metode manapun yang digunakan dalam menetapkan taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih, hasilnya bisa saja tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi pada periode tersebut atau pada periode berikutnya. Karena itu, tidak tertutup kemungkinan hasil taksiran perlu direvisi di kemudian hari supaya lebih relevan dengan kondisi nyata. Jika terjadi perubahan taksiran akuntansi, hal ini jelas akan berdampak terhadap hasil perhitungan akuntansi dan jumlah cadangan kerugian piutang serta laporan keuangan.
Yang berikutnya yaitu perubahan kesatuan usaha. Dalam proses bisnis, perusahaan sering terjadi berbagai perubahan. Perubahan ini dapat terjadi pada bentuk hukum atau ukuran perusahaan. Perusahaan hukum dapat berupa peralihan dari badan usaha berbentuk persekutuan firma atau perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Ukuran perusahaan juga dapat berubah, seperti akibat penggabungan usaha di antara beberapa perusahaan. Jika perubahan-perubahan semacam itu terjadi, jelas bahwa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mengalami perubahan kesatuan usaha tersebut tidak dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, kesalahan yang harus dikoreksi dalam akuntansi. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, dapat saja terjadi kesalahan yang dilakukan oleh para pelaksana pekerja akuntansi. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan yang tidak disengaja dapat terjadi pada berbagai hal. Tetapi secara umum kesalahan tersebut dapat berupa kesalahan mengisi nilai transaksi, kesalahan akun yang digunakan sekaligus kesalahan mengisi nilai transaksi, kesalahan memahami transaksi, dan kesalahan perhitungan, dan masih banyak lainnya. Terdapat begitu banyak kesalahan akuntansi yang dapat terjadi, sehingga dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis kesalahan, yaitu kesalahan yang hanya mempengaruhi neraca saja atau laporan laba rugi saja. Kesalahan macam ini hanya berpengaruh terhadap salah satu laporan keuangan saja dan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan lainnya. Hal ini karena jurnal yang telah dibuat merupakan catatan atas transaksi yang melibatkan akun-akun nominal saja atau akun-akun real saja. Yang kedua, ada kesalahan yang mempengaruhi neraca dan laporan laba rugi. Terdapat kesalahan akuntansi yang berpengaruh terhadap neraca dan laporan laba rugi sekaligus. Kesalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu kesalahan yang dapat mengoreksi diri secara otomatis pada periode berikutnya, dan kesalahan yang harus dibetulkan karena tidak dapat mengoreksi secara otomatis. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal koreksi. Yang pertama, kesalahan mencatat nilai transaksi. Kesalahan dalam mencatat nilai transaksi dapat terjadi karena keteledoran staf akuntansi atau karena data transaksi yang kurang jelas atau faktor lain. Karena itu, nilai yang dicantumkan dalam jurnal tidak sesuai dengan nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen transaksi. Yang kedua yaitu kesalahan penggunaan akun. Kesalahan penggunaan akun dapat terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap transaksi yang ada atau karena ketidaktelitian atau keteledoran yang disebabkan oleh banyaknya transaksi. Akibatnya, suatu transaksi diterjemahkan secara keliru, atau dapat juga terjadi karena dokumen transaksi yang kurang jelas atau kurang lengkap. Yang ketiga yaitu kesalahan memahami transaksi yang terjadi. Kurangnya pemahaman akan akuntansi dapat menyebabkan kesalahan dalam melakukan pencatatan wansak. Hal ini dapat menimbulkan kesalahan penggunaan akun dan kesalahan pencatatan nilai transaksi. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mei Zeli Latifah. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu Nadia Rahmawati. Kesimpulan: A. Perubahan akuntansi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu perubahan prinsip akuntansi. Penggunaan suatu prinsip akuntansi
yang lazim, yang berbeda dengan prinsip akuntansi yang lazim yang digunakan dalam periode 2. Perubahan taksiran akuntansi. Perubahan dalam taksiran akuntansi yang timbul sebagian atau seluruhannya dari perubahan prinsip akuntansi harus dilaporkan sebagai perubahan taksiran akuntan. Yang ketiga, perubahan dalam kesatuan ialah bahwa sebuah perusahaan yang harus dipandang sebagai suatu kesatuan usaha yang terpisah dari pemiliknya dan dari perusahaan-perusahaan lainnya. B. Kesalahan diperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya. Kesalahan diperlukan sebagai penyesuaian sebelumnya dan dilaporkan dalam tahun berjalannya sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Jika laporan komparatif disajikan, maka laporan periode sebelumnya yang berpengaruh haruslah dinyatakan kembali untuk mengkoreksi kesalahan. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.